Aku sebenarnya suka dua-duanya. Ya mungkin itu sifat keserakahan aku aja ya gitu kan ya. Karena sebenarnya ini aku seorang generalis. Aku lebih suka aku bisa melakukan semuanya daripada aku cuma bisa melakukan satu hal walaupun aku sangat hebat dalam hal tersebut. Kalau kata orang finance gitu kan, Iya. don't put your eggs all in one basket. Aku tuh sukanya munculin hantu atau setan gitu. Horor ya. Aku munculin pocong depan mataku. Halo guys, welcome to Voice Note. Balik lagi dengan aku Luna. Sekarang kita kedatangan bintang tamu, Kak Jordan Yuwono. Halo. Teman-teman, kita kembali lagi dengan Luna dengan versi rambut pendek ya. Ya kan? Kayaknya panjangan rambut aku deh. Kayaknya iya, coba ditarik gitu. Oh iya. Lelaki bondol. Oke, Kak Jordan apa kabar? Alhamdulillah baik aja. Jadi kita tuh sempat project bareng kemarin ya. Iya. Di Wonosobo ya, tempat yang cukup dingin tapi ya nggak dingin banget sih sebenarnya. Malam dingin, siang panas. Normal. Oke, kali ini kedatangan Kak Jordan, kita mau ngomongin soal double life. Hidup di dua dunia. Double life. Enggak. Hidup double. Iya, jadi Kak Jordan ini adalah seorang dokter dan juga aktor. Boleh dibilang begitu. Bisa dibilang seperti itu. Aduh, aku ngeri deh. Jadi ceritain dong Kak, kenapa kakak bisa ada dua karir apa sih bahasanya, dua job atau dua profesi? Jadi aku tuh sebenarnya dari kecil cita-citanya tuh banyak. Oke. Iya, mau jadi aktor, mau jadi dokter, mau jadi presiden, mau Oke. jadi astronot, Oke. banyak lah. Ya sekarang gua dulu yang dicukup. Dua. Gitu kan, yang jadi dokter sama aktor. Iya. Jadi aku mulai acting itu sekitar umur 10 tahun mungkin. Aku kelas 5 SD. Wow. 5 SD ke 6 SD lah. 4 SD, 5 SD. Itu aku mulai dari ya casting gitu. Peran supporting dulu. Ya lama-lama kan ada dapat peran yang lebih banyak gitu kan. Ada peran utama juga. Banyaknya sih sinetron sama TV. Gitu. Terus pas SMA, iya, aku ngambil SBMPTN di Unsri dan keterima gitu kan, Unsri kedokteran. Akhirnya karena satu, kedokteran itu cukup sibuk kuliahnya, dan dua juga di luar kota, jadi kan nggak mungkin sambil syuting gitu kan. Ya udah, aku fokus di sekolah kedokteran aja dulu 6 tahun 7 tahun di sana gitu. Baru-baru ini aku balik lagi ke Jakarta. Iya. Ya baru mulai syuting lagi tuh. Oke, akhir ini lebih banyak di film sih daripada sinetron atau FTV. Oke. Berarti usaha tidak mengkhianati hasil ya dari 10 tahun. Alhamdulillah. Yang penting Apa? semangat, usaha, dan doa. Doa ibu paling penting. Doa ibu. Impress. Tapi ngebagi waktunya tuh susah nggak sih untuk profesi dokter dan aktor? Cara Kak Jordan untuk ngebagi waktunya gimana? Jadi sebenarnya aku itu on and off aja. Oke. Itu karena aku kan sebenarnya memang sudah selesai koas tapi aku belum internship nih. Iya. Sebenarnya aku bisa ikut internship beberapa bulan yang lalu. Itu kalau baru lulus kedokteran harus ikut internship dari Kemenkes minimal 1 tahun. Oke. Gitu. Tapi karena kebetulan waktu itu papaku perlu dibantu untuk kerjaannya banget gitu kan, jadi aku menunda internship aku. Rencananya cuma 3 bulan gitu kan. Tapi malah banyak kerjaan syuting gitu kan, jadi oh ya udah syuting aja dulu gitu. Dari 3 bulan tiba-tiba berapa bulan?
Udah hampir setahun sih. Oh, udah hampir setahun. Ya Agustus ini setahun. PHP-nya tuh kayak COVID ya, yang katanya 2 minggu jadi 2 tahun. Iya gitu. Jadi gimana? Kan kakak kan cita-citanya banyak, ya kan? Udah ngerasain juga kuliah kedokteran seperti apa, terus juga aktor seperti apa. Kakak prefer into kemana? Aku sebenarnya suka dua-duanya. Dan ya mungkin itu sifat keserakahan aku aja ya gitu kan ya. Karena sebenarnya ini aku seorang generalis. Kalau kita menganut prinsip ada yang namanya generalis atau spesialis gitu kan. Aku lebih suka aku bisa melakukan semuanya daripada aku cuma bisa melakukan satu hal walaupun aku sangat hebat dalam hal tersebut gitu ya. Jadi aku bisa punya pilihan gitu. Kalau kalau kata orang finance gitu kan, don't put your eggs all in one basket gitu kan. Jadi aku ya yang mana yang menguntungkan pada saat itu aja gitu. Karena pada saat ini aku lebih sering syuting karena ya lebih menguntungkan syutingnya sih untuk sekarang. Oke. Gitu. Mungkin aku berencana untuk menabung dulu gitu kan. Jadi kalau internship kan agak pas-pasan sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak ada gaji kan internship itu, adanya namanya bantuan biaya hidup, jadi ya pas-pasan aja gitu. Jadi kayak tempat tinggal. Tempat tinggal juga belum tentu dapat sebenarnya. Kayak mes itu nggak? Ada tempat-tempat yang memang dikasih. Oke. Iya, tapi kadang kalau di Jakarta tuh ya enggak, kayak nyari kos sendiri apa gimana gitu. Dulu tuh aku pengen banget jadi dokter, tapi dokter hewan. Sangat suka hewan ya? Suka hewan, tapi memang pada akhirnya terjun ke seni, perfilman. Itu gimana? Kok bisa belok? Karena ikut bunda syuting terus, bundaku. Jadi kayaknya di sini deh nggak ada matematika, nggak ada IPA, nggak ada IPS, jadi kayak ya udah ke film aja. Ternyata dari kemampuannya dari situ, skill. By the way, aku udah kepoin Instagram Kak Jordan. Kakak atlet juga? Nggak tahu bisa dibilang atlet atau enggak sih. Mungkin praktisi lah. Aku kan praktik, istilahnya praktik sih ya, kita ngomongnya praktik judo sama kempo juga, shorinji kempo. Iya aku praktisi judo sama shorinji kempo. Kalau judo tuh kita nyebutnya judoka. Kalau shorinji kempo nyebutnya kenshi nama praktisinya gitu kan. Kalau dibilang atlet ya nggak banget juga sih. Nggak banget karena nggak aja nih. Nggak aja kali. Karena aku ikut lombanya tuh lebih ke ya tidak terorientasi untuk kompetisi atau apa gitu. Kalau atlet kan memang dia sangat fokus harus ikut kompetisi lagi dan dia ikut pelatihan daerah, pelatihan nasional. Aku rasa aku tidak bisa disandingkan dengan selevel itu. Aku masih jauh dari seorang atlet. Tapi medalinya sudah kulihat kok di Instagrammu. Iya, alhamdulillah dapet lah. Alhamdulillah. Lalu kalau kan Kak Jordan kan dokter kan? Itu dokter umum, dokter spesialis? Dokter umum. Kita berandai-andai nih ya. Lebih serem kedatangan pasien emergency atau komenan netizen? Jujur, aku lebih takut pasien emergency. Why? Karena pasien emergency itu immediate threat kan, dia depan kita banget. Kadang kita lihat ada beberapa video masih di internet pasien emergency yang menuntut A, B, C, D sampai Z, padahal nakesnya sudah menjalankan sudah sesuai prosedur gitu ya. Jadi intinya begini, kalau nakes itu belum nakes lagi. Kalau netizen itu kan belum tentu jadi pasien emergency ya. Tapi pasien emergency kemungkinan jadi netizennya tinggi. Malah nanti dia yang ngerekam, dia yang viralin gitu kan ya. Sama aja dia jadi netizen juga, malah jadi double kan. Kita ngomongin double life, ya itu juga double threat, double life juga nih. Itu lebih ngeri makanya aku mikirnya. Tapi emang mungkin ya kayak pahanya semisal kena apa gitu terus
ini saya nggak ditangani, saya nggak ditangani. Iya kayak gitu kan, iya kayak gitu. Karena apalagi terutama posisinya di IGD gitu kan. Kalau IGD kan yang mana namanya instalasi gawat darurat, yang memang gawat dan darurat gitu kan. Anggaplah yang tadi misalkan pahanya kenapa gitu, kalau lecet aja ya udah, kita kan pasti berpikir untuk menangani yang memang berat dulu. Iya, yang paling mengancam nyawa dulu, gitu kan. Ini orang ada yang stroke, ada yang jantungan gitu kan. Masa yang lecet doang harus ditangani duluan walaupun dia datang duluan ya. Gitu kan. Aku biasanya lihat kayak gitu-gitu tuh di drama Korea. Iya. Anak CEO yang terluka, gitu. lecet, terus kayak aduh nggak ditangan-tangani gitu. Sedangkan dokternya lagi chaos gitu, lagi sibuk. Tapi di in real life ada nggak seperti itu? Ada aja sih. Ada aja. Biasanya ya gak enak ya nyebutnya ya. Ya orang yang dengan posisi yang tinggi gitu kan, dengan privilege, pasti kan selama hidupnya dia biasa dimanjakan kali ya istilahnya. Jadi kalau nggak apa-apa cepat pasti awas ya saya laporin ya gitu kan. Kamu nggak tahu saya siapa. Ya gitu lah. Tapi pernah ngeliat langsung nggak hal-hal kayak gitu? Untungnya kalau ke aku enggak sih ya. Biasanya kayak kalau pengalaman aku koas ke teman aku yang jaga gitu kan, dia cerita tadi pasien aku gitu atau aku kadang kalau koas tuh di IGD kita ada beda-beda stase kan, ada yang ikut bedah, ada yang ikut anestesi gitu kan. Jadi kita yang koas bedah kadang ngeliat ke koas anestesi, itu kenapa tuh lagi diapain pasien tuh, diomel-omelin gitu kayak gitu. Jadi ya lihat secara langsungnya untungnya nggak dialami langsung sih, cuma kayak ngeliat orangnya aja gitu. Mungkin kamu terlalu ramah kali ya, gitu kali ya. Jadi orang mau ngomel pun kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Berarti cocok ya, mukanya menenangkan ya. Iya, menenangkan, jadi kayak mau marah pun nggak jadi dok gitu. Dan kalau jadi aktor, pernah nggak kepikiran kayak pengen dia dapat peran jadi dokter gitu? Nggak terlalu juga sih. Aku rasa kalau aku perannya jadi dokter itu tanggung jawabnya jadi ekstra gitu. Jadi aku jadi konsultan medis juga gitu kan. Apa-apa di skrip ditanyain ini benar nggak nih secara medis gitu kan. Terus aku bingungnya kalau aku ngomong enggak. Kadang kalau ya kamu banyak pengalaman jadi astra dan dunia film juga kan. Kadang kalau kita udah bikin apa terus kita ganti, oh ini nggak bisa nih, ini harus diganti karena tidak sesuai. The whole story harus berubah gitu kan, karena itu adalah satu titik yang oh ini nggak bisa, ini harus terjadi gitu kan. Tapi kadang malah secara medis ini nggak masuk akal gitu tadi kan gitu. Jadi bingung juga kadang mengimbangi. Kadang kan orang mikir oh dia dokter, seharusnya apa yang dia bisa portray dari filmnya atau dari medianya itu harusnya sesuai dengan yang dunia nyata biar orang tidak salah edukasi gitu. Tapi kan yang namanya film ya tetap film ya kan, namanya sinetron tetap sinetron gitu kan. Tapi kadang aku mikir kayak perlu deh kalau ada set rumah sakit atau peran dokter memang benar-benar harus beredukasi tentang dunia perumahsakitan kedokteran seperti apa ya. Aku mau nanya dong pendapat Kak Jordan soal sinetron atau film-film yang kecelakaan, jatuh dari motor, tabrakan, tapi selalu yang diperban kepalanya dengan ada sedikit betadine. Pendapat Kak Jordan sebagai dokter bagaimana? Ya nggak tahu. Kadang memang ada yang sangat melenceng gitu ya, yang tidak masuk akal. Tapi ada juga ya yang bisa dimasukin lah gitu ya, logisnya gitu. Masih bisa dimasukin gitu kan. Oh mungkin anggaplah oh tadi jatuhnya nggak kelihatan di kepala gitu kan, sebagian mana gitu ya. Gitu. Tapi memang kalau ada suatu kecelakaan atau apa, pertama pasti salah satu yang paling diutamakan itu kepala. Gitu. Kepala dan leher, karena di sini banyak yang lewat kan. Udah napas lewat leher, banyak pembuluh darah besar-besarnya lewat leher. Jadi diperhatikan juga itu sebenarnya. Jadi ya ada benarnya dikit, tapi
ya gitulah. Tapi too much gitu apa enggak? Iya. Tapi memang banyak yang lebay juga sih. Iya. Bagusnya memang harusnya ada konsultan medisnya. Iya. Kalau memang film yang serius biasanya ada sih. Waktu itu teman aku jadi kru juga salah satu project di Jogja waktu itu syutingnya. Dia nanyain ke aku gitu, kira-kira ada teman nggak atau apa gitu yang mau jadi konsultan medis gitu. Itu Oke, jadi bukan cuma bukan cuma ada konsultan komedi tapi ada juga konsultan medis. Iya. Gitu ya. Kalau memang pengen asli banget gitu ya, Iya. pengen real banget gitu. Karena kadang maksudnya kan walaupun aku bukan seorang dokter, aku kan pernah ke rumah sakit juga gitu kan. Jadi dan aku kan mikirnya logika pengadeganan kan. Jadi kayak sebab akibatnya tuh sampai yang tadi aku bilang kayak kecelakaannya di mana, mukanya tiba-tiba perban padahal nggak mencor gitu-gitu kayak perlu dikembangkan lagi ya pertelevisian Indonesia kalau karena yang harusnya dramatis jadi kadang kayak emang tadi kepalanya bocor ya gitu. Di perbannya satu kepala gitu. Memang kadang kalau kita lihat di sinetron tuh tidak peduli keaslian atau apa, yang penting sangat dramatis, yang penting ceritanya sampai penonton mengerti gitu kan, harus sangat lebay kan. Tapi kalau kita ngerjain film kan kita kalau bisa senatural mungkin gitu kan. Kalau di film sih harus care itu sama hal-hal kecil kayak taruh infus di mana, kan? Aku sih ngerasa ini kita antara kedokteran dan perfilmannya. Aku sih ngerasa kalau semisal apa ya sinetron itu aku ngerti juga sih maksudnya mereka tuh kejar tayang juga kan. Kamu sering di sinetron pasti kamu tahu secepat apa kerja mereka ya kan. Sehari 2 episode kadang. Iya sat-sat banget dan yang menurutku mereka kurang waktu aja kalau harus meriset hal-hal medis seperti itu ya masih. Gitu. Penulisnya juga panas kan tiap hari mikirin apa dia lagi yang diketik ini. Tapi kan sekarang ada sinetron ngangkat mental health kan. Sinetron apa tuh? Aku nggak terlalu ngikutin yang mana tuh. Asmara Genzi. Jadi dia tuh mengangkat soal mental health gitu. Jadi penyakit mental yang apa ya yang mungkin sebelum film itu ada tentang penyakit mental tuh tabu gitu. Jadi kayak ya kalau next kalau ada film soal medis, rawat, rumah sakit dan lain-lain kayak boleh prepare itu juga sih. Seperti Asmara Genzi. Benar kan? Iya. Kalau butuh konsultan medis boleh ditelepon. Silakan Kak Jordan. Itu cita-cita juga atau bukan? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Justru aku baru menyadari ada market tersebut setelah aku lulus. Itu pas teman aku nanyain itu. Kira-kira ada yang bisa jadi konsultan medis nggak? Nah, karena dia mau buat filmnya itu yaitu tentang apa mental health juga. Nah, oke. Gimana kalau sekarang kita dengerin voice note dari anonim Genzi? Hai Kak Luna, aku mau curhat dikit. Aku sekarang kerja di kantor yang sebenarnya nggak aku suka, tapi orang tua aku bangga banget karena katanya kerjaanku stabil. Padahal tiap malam aku nangis karena merasa hidup aku bukan punya aku sendiri. Aku pengen resign dan coba dunia kreatif, tapi takut gagal. Aku capek jadi orang yang selalu memenuhi ekspektasi semua orang. Jadi dia bertahan di kantornya itu karena orang tuanya merasa bangga. Gimana pendapat Kak Jordan soal anonim ini? Sebenarnya banyak yang perlu kita breakdown kali ya. Iya. Tadi kan dia bilang orang tuanya bangga. Kita nggak tahu apakah dia ingin ke dunia kreatif kan. Iya. Berarti ketakutannya bisa jadi dua, antara salah satunya atau dua-duanya gitu kan. Takut mengecewakan orang tua atau takut dia gagal sendiri gitu kan. Dan kondisi kantornya juga
sangat tidak bagus. Iya. Menurutku Gimana? itu sulit sih. Iya. Itulah yang perlu dipertimbangkan ya. Iya. Ya tentunya akan mempertimbangkan dari kedua sisi tersebut gitu kan. Iya. Kalau bisa jalan dua-duanya dulu Oh, gitu kan, karena yang satu income-nya sudah jelas. iya. Kita kan nggak tahu apakah masih ada subsidi income gitu dari orang tua apa gimana gitu kan, apakah dia benar-benar harus full 100% menghidupi dirinya sendiri atau bahkan orang tuanya justru dibiayai oleh dia gitu kan. Kalau begitu kan sangat perlu dipertimbangkan itu bagaimana pekerjaannya yang sekarang. Dan kalau aku sih berpikir kulik-kulik dulu gitu ya, kulik-kulik dulu pekerjaan kreatif gitu, incarannya kemana gitu kan, terus mau jadi apa, kemudian skill yang kamu bisa sekarang dari dunia kreatif ini apa gitu kan. Kalau memang pengen tapi dirasa belum bisa, aku rasa sambil kerja bisa dibangun dulu tuh skill-skillnya gitu kan, ke pekerjaan tujuannya gitu kan. Misal mau jadi apa, filmmaker atau apa gitu kan, belajar dulu, dikulik dulu gitu. Kita kan nggak tahu sebenarnya backgroundnya dia belajar seni atau apa gitu ya sebelumnya gitu kan. Tapi anggaplah bukan orang seni memang gitu kan, yang mungkin bisa dipelajari dulu gitu kan, cari koneksi dulu. Baru saat sudah cukup yakin baru berpindah gitu, atau coba dua-duanya sambilan baru lepas salah satu gitu. Karena aku sih memang sangat mendukung kita menjadi diri kita sendiri gitu kan, tapi tidak bisa memungkiri juga bahwa kita nggak bisa jadi diri kita sendiri kalau kita nggak hidup kan. Kalau nggak ada duit gimana mau hidup? Iya, semua butuh duit. Gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih, aku setuju sama pendapatmu ini. Dan tambahan dariku, cari tahu dulu benar katamu. Kalau kamu punya basic di mana, ya kamu riset dulu dunianya seperti apa yang pengen kamu terjun. Dan ya belum tentu juga gagal di dunia kreatif gitu. Maksudnya kreatif tuh kan luas, ya kan? Bisa jadi filmmaker, bisa jadi musisi. Komika tuh seni kreatif kan? Iya. Ya. Jadi banyak banget arahnya mau kemana. Jadi kayak mungkin kalau kamu mau curhat lebih detail ke ranah mana, mungkin bisa terbahas ya. Gitu. Dan ya nggak apa-apa juga buat nyoba, belum tentu gagal. Itu dia dari aku. Karena ya kerja kantornya juga nggak apa-apa. Aku juga sebenarnya mau sih kerja kantoran kayak adem, ber-AC gitu kan. Kalau seni kan yang aku terjunin perfilman kan lapangan panas, terus perlu volume suara yang tinggi untuk sangat menguras energi. Iya. Tapi menurutmu stabil nggak di dunia kreatifnya perfilman? Dengan adanya isu terbaru AI sedikit terguncang ya. Kalau di kampusku. Oh iya kan? Iya. Sedikit maksudnya ada banyak perdebatan jadinya pro dan kontra. Itu dia yang bikin mungkin sedikit chaos ya. Menurutku ya masih orang asalkan masih punya taste pasti tidak akan memilih AI sih. Ya mungkin kalau AI digunakan dengan hal yang baik mungkin masih aman ya. Paling membantu kecil-kecilnya aja gitu ya, nggak full 100% AI gitu kan. Ditulis AI, terus ilustrasinya AI semua gitu kan. Dan teman-temanku kebanyakan tuh menggunakan AI untuk berdiskusi biasanya, untuk pengembangan ceritanya. Jadi mereka tuh ada opsi gitu. Selain di kepala, mereka juga di paper ada option gitu. Gitu sih. Gimana kalau kita sekarang main games? Ayo, gimana tuh? We listen and we don't judge. Sepi banget deh. Kamu 2, aku 1. Oke. Oke. Siapa duluan? Kamu duluan deh. Contohin dulu. Oke. Karena ini dokter, mungkin kita boleh test drive ya. We listen and we don't judge. Aku hari ini
cuman makan 2 dimsum dan 2 gelas kopi sekaligus. Sehat kan? Don't judge. Don't judge. Ya. Saya tahu itu tidak sehat. Tidak, Mbak. Kopinya apa sih? Ya, kopi sasetan. Oh, kopi sasetan. Bukan yang kafeinnya memang tinggi-tinggi banget, nggak begitu lah ya. Enggak, cuman ya untuk mengurangi Terima ketidaksehatannya. kasih. Untuk mengurangi ketidaksehatannya, aku less sugar. Oh. Enggak, sama aja ya. Less sugar, walaupun Enggak. masih ada sugar. Iya, less sugar. Walaupun ada manisnya tetap. Oke, sekarang Kak Jordan. Kalau dokter tuh kan selalu bilang Apa? makannya cukup, tidurnya cukup, minumnya cukup. Tapi aku sendiri tidurnya tuh kurang kadang. Malah aku tidur jam 4 pagi atau jam 5 pagi, bangun siang gitu kan, kayak nggak ada kerjaan aja. Lagi kemarin ibu. Mama nggak marah, mama nih mama. Anaknya nih tidur jam 4 pagi loh. Tapi mungkin kebiasaan dari ini kali, syuting kali. Iya, syuting. Kadang kan lagi stripping gitu kan. Iya. Pulangnya wah udah nggak jelas lagi tuh jadwal. Jadi kurang istirahat ya. Iya. Nggak apa-apa kok. Aku oh ya, sebelum lanjut games lagi, aku sempat nonton podcast para dokter-dokter di channel lain. Katanya sekarang tuh dilihat bukan waktu tidurnya kapan, tapi kualitas tidurnya gitu. Berapa lama mereka tidur dari situ. Emang kayak gitu ya? Salah satunya itu, tapi tetap ada waktu tidur terbaik juga ya di malam hari. Nah, sebenarnya. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa di malam hari, tidurnya pagi, emang kerjanya malam gitu kan. Ya udah tidur pagi atau tidur siang, yang penting ya minimal 7 jam, 8 jam gitu kan, dan berkualitas sih. Yang penting ruangannya gelap gitu, nggak banyak suara bising gitu. Oh ya, mimpi kan. Tidur yang kualitas tidur yang bagus tuh apa? Nggak mimpi atau mimpi pun bisa jadi berkualitas tidurnya? Nggak mimpi pun bisa berkualitas. Tapi kalau mimpi kemungkinan memang berkualitas gitu. Karena kalau sudah mimpi, kita kan sudah ada di REM ya istilahnya. Jadi ya sudah melewati itu. Tapi kalau nggak mimpi belum tentu, tapi ya seharusnya kalau udah lewat beberapa jam udah lewat REM juga sih. Cuma aku mau nanya ini, katanya arep-repan ketindihan. Iya. Katanya itu ada penjelasan secara medis ya? Ini aku nggak terlalu ngulik sih. Iya. Ada sih yang mungkin menurutku ini disambung-sambungin aja lah ya dari. Oke, boleh. Lebih ke kayak kita nightmare aja, istilahnya gitu kan. Emang itu mimpi buruk gitu. Cuman kita merasa seakan-akan kita terbangun gitu kan. Tapi memang masih mimpi sebenarnya. Seakan-akan kita terbangun, kita masih di ruangan yang sama dan di depan kita ada suatu makhluk atau apa gitu kan. Tapi sebenarnya itu masih mimpi. Kalau aku sendiri sih, kamu tahu lucid dream nggak? Lucid dream itu sadar kamu dalam mimpi. Kamu pernah kayak gitu? Aku nggak pernah. Aku sering. Kamu sering? Iya. Dan aku kadang mimpi aku sadar gitu kan. Kadang aku tahu ini ruangan aku, seakan-akan aku bangun dari tidur, ini ruangan, ini kamar aku gitu kan. Tapi ini kamar. Tapi kayaknya masih mimpi nih. Aku tahu masih mimpi walaupun itu di kamar aku gitu. Dan nggak jarang gitu, lumayan sering terjadi. Dan seringnya aku nggak tahu kenapa, kalau aku sadar bahwa aku sedang bermimpi, aku tuh sukanya munculin hantu atau setan gitu. Horor ya? Iya, nggak tahu kenapa. Mungkin karena dalam lubuk hati aku pengen merasa ditakuti gitu kali kan. Itu jadi tiap aku sadar, oh lagi mimpi gitu kan. Oh mimpi nih. Kayak aku munculin pocong depan muka aku gini gitu kan, kayak sampai, dan aku tatapin gitu sampai aku kebangun. Ayo lebih serem lagi. mungkin salah satu alasannya juga aku pengen kebangun gitu kali kan. Jadi ayo yang seram biar gua bangun gitu. Iya, biar kali gitu kan. Spontan banget. Iya. Gitu. Jadi aku seringnya begitu, tapi kadang juga sebelum aku munculin hantu, aku sadar aku mimpi, aku ya semau aku gitu kan. Oh, gua mimpi nih. Oke, coba terbang
atau ngapain gitu. Kamu nggak pernah berpikir untuk begitu? Aku sebenarnya dengar cerita lucid dream gitu. Iya. Aku pengen, maksudnya kayak aku pengen memunculkan api dari tanganku gitu. Tapi kayak kok aku nggak bisa ya gitu. Kok orang-orang bisa? Ada tutorialnya nggak? Mungkin lebih sering berimajinasi. Berimajinasi. Saat bangun kamu lebih sering berimajinasi. Okay. Terus sebelum tidur kamu juga lebih sadar gitu keadaan kamu. Gitu kan. Oh ini kasur saya, ini di depan saya ada lemari, di dalam ini. Dan kalau misalkan posisi saya dalam beberapa waktu ini tidak sama seperti ini, berarti dalam mimpi. Gitu. Kalau aku sih bukan sadar aku lagi mimpi, biasanya aku tuh bisa ngelanjutin mimpi. Bisa lanjutin. Oh jadi aku kebangun. Terus ada lanjutannya lagi. Episode selanjutnya gitu. Iya, jadi tadi aku mimpi ini, lanjut tidur. Nah mimpinya kesambung. Ini nyambung. Biasanya aku kayak gitu. Makanya kalau Luna bangun, iya bangun kan. Terus kayak apa ya ending dari mimpinya gitu. Terus tidur lagi. Gitu. Tapi beneran ngelanjut itu? Beneran ngelanjut. Asal aku ingat terakhirnya sebelum apa? kebangun tuh apa gitu. Dan biasanya aku ingat cuman pas ending dari mimpi pas kebangun. Keseluruhannya aku nggak tahu. Sering mimpi yang serem-serem nggak? Nah kalau itu aku langsung nggak sering sih. Aku kalau lagi kecapean aja. Apa tuh yang muncul hantu atau apa? Takut menyebut itu ya. Tidur sendiri soalnya. Tapi di belakang kamu ada. Jangan, ini sudah malam by the way. Sudah malam apa sudah tahu? Sudah malam. Oh iya, games ya satu lagi. Kamu, we listen and we don't judge. Aku nih orangnya males ya sebenarnya. Jadi ada yang teringat juga. Kadang kalau memang aku nggak ada aktivitas sama kemana-mana tuh aku ya malas mandi. Kadang malah habis olahraga tuh, habis judo atau habis kempo, kalau aku capek banget gitu kan, udah tiduran aja gitu. Pas bangun-bangun malah keringetan gitu kan, wah udah langsung mandi, baru habis tidur dulu tapi gitu ya. Terus dunia aktor kan dari kecil nih, suka dukanya apa sebagai aktor? Mungkin apa? Ada yang perlu kita korbankan gitu ya. Terutama zaman sekolah sih. Aku jadinya jarang masuk sekolah dulu. Gitu. Jarang masuk sekolah. Tapi kalau untuk pelajaran, alhamdulillah masih dapat gitu kan. Ya, alhamdulillah masih dapat SBMPTN gitu kan, masih lulus nilainya bagus gitu kan. Masih dapat kuliah kedokteran gitu masih bisa kan. Jadinya temennya agak kurang gitu kan. Temennya agak kurang, terus aku perpisahan aja nggak ikut. Karena waktu itu aku lagi stripping gitu. Kerja keras ya sejak dini. Itu yang sedihnya, tapi ya senangnya ya salah satunya ya duitnya sih. Iya sih kalau itu ya, aku juga senang. Duitnya terus kan ya lumayan juga lah gitu kan ngelihat hasil acting di TV. Kalau kadang kita nonton gitu kan, oh itu lumayan tuh acting saya gitu. Karya gitu ya. Iya gitu kan. Berarti kamu fokus ke dua kegiatan itu aja, maksudnya kedokteran dan juga aktor. Dan sebenarnya aku semau aku aja. Iya, kayak ya itu kan, aku mau jadi dokter ya jadi dokter, aku mau jadi aktor jadi aktor, aku mau judo jadi judoka gitu, mood kempo jadi kenshi, nanti mood apa jadi apa lagi gitu. Itu yang aku bilang aku serakah sebenarnya. Karena aku orangnya konsepnya ingin experience life to the fullest gitu kalian. Jadi seenggaknya rasain aja dulu gitu kan. Kalau suka lanjut, kalau enggak udah gitu kan. Tapi kalau kamu sendiri ngerasain double life gitu nggak? Jadi kamu lebih ke jadi mahasiswa, host podcast. Tapi masih balance sih. Masih balance. Kamu capek nggak double life gitu?
capeknya sih lebih ke jadi kurang waktu untuk hal-hal lain yang biasanya orang ini ya kalau nongkrong Iya. orang kan biasanya sering nongkrong apa ketemu teman atau apa kan kadang kan jadinya that's something that I have to give up gitu kan. Itu sih. Tapi kalau misalkan menyesuaikan jadwalnya ya bisa lah gitu kan. Aku bisa mempertimbangkan kapan aku harus menjadi seorang dokter, menjadi seorang aktor gitu. Paling ya itunya jadinya energinya kadang habis aja. Walaupun kadang kita punya waktu gitu kan untuk nongkrong atau apa, tapi energinya habis duluan gitu. Udahlah istirahat dulu. Tapi support system terbesar kamu sampai kamu bisa menjalani double life itu apa dan siapa? Terutama mama sih itu kan, mama sampai datang sekarang juga kan. So sweet. Dan mama juga dulu yang sering nemenin dari kecil syuting gitu kan. Mama yang nganterin terus dulu ke lokasi gitu. Sampai sekarang jadi aku kalau syuting juga aku ajak mama terus, "Ma ayo ikut." Ini. Oke, berarti mama mendukung double life itu ya? Iya, sama dukung sih, yang penting ya baik-baik aja lah ya gitu kan. Asal nggak yang menyimpang kali. Jangan menyimpang. Ya, project kita apa dulu coba? Project itu tuh film komedi horor gitu ya. Jadi lucunya ada, seremnya ada, Dan ada actionnya juga. ada actionnya juga. Iya, tentu. Judulnya apa? Judulnya Sisa Semalam. Apa yang tersisa dari semalam? Yang tersisa. Wonosobo. Kangennya Wonosobo. Suka banget Wonosobo. Orang Wonosobo yang nonton, Ya. shout out to Wonosobo. Yes. Dan support dari Akamsi juga baik-baik ya. Kan di situ kita ada nutup jalan dan kebanyakan tuh responnya yang positif ya. Bentar ya, Mas, Mbak, kita lagi ada syuting. Oh iya syuting apa gitu. Jadi kayak terima kasih banget Wonosobo, dengan bantuan kalian kita bisa menjalankan syuting dengan aman. Alhamdulillah. Experience kamu kemarin gimana syuting di Sisa Semalam? Kenangannya tuh ya mengena ya gitu ya. Menurutku itu yang proper sih. Kadang ada aja gitu ya yang kita perlu komplain gitu ya. Tapi itu aku kayak ya mungkin ada komplain dikit gitu kan. Tapi ya nggak begitulah gitu. Nanti kalau udah nonton juga tahu keseruannya gimana ya. Itu seru banget sih. Peran aku juga sangat seru. Iya, seru banget. Seru banget. Jadi aku dapat skill baru juga karena ada workshop sebelumnya gitu kan. Iya dong. Malah jadi bisa masuk portfolio nih kan. Oke, boleh. Bisa mengoperasikan. Bla bla bla. Ya. Kalian mau tahu kalian Nggak boleh tahu dulu. Berarti schedule yang aku buat untuk peran Kak Jordan aman kan? Aman kan? Aku ketawa. Aku dong. Ada. Ini aku pertanyakan boleh nggak? Boleh. Jadi kan aku syuting hari ketiga, tapi aku di-calling dari hari pertama. Nah, sebenarnya mungkin bisa jalan-jalan. Iya. Oh iya, biar bisa jalan-jalan. Kamu buat kamu ke Dieng kan? Atau ke Enggak, aku ke ini Telaga Menjer. Oh, Telaga Menjer. Ya, aku jadi mikir, aduh gue jadi boncos nih. Gue malah jadi keluar duit. Gue jalan-jalan. Niatnya di sini kerja malah jalan-jalan. Membahagiakan ya Mama. Iya. Kan sibuk nih waktunya, jadi jalan-jalan dulu gitu loh. Kita syuting hari pertama tuh di jalanan, bukan di, oke. Yang arah ke Telaga apa itu yang apa? Pabrik teh itu kan. Aku ke Telaga itu juga akhirnya pas terakhir. Bedakah, Telaga Bedakah. Oh iya, Bedakah. Telaga-telaga ya jalan-jalannya ya. Seru, pasti itu seru banget. Tapi selain itu aman kan schedule lainnya? Aman. Callingan talent aman kan? Aman. Dan Kak Jordan tuh salah satu yang on time.
tidak telat dari mulai reading, terus workshop juga itu termasuk yang on time. Harus dong. Hari ini juga aku on time kan. Iya, aku telat ya. Maaf ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Aman aja. Aku nggak bakal tiba-tiba disuntikan, enggak. Takut. Operasi. Jangan operasi lebih parah. Oke, terus apa aja di Wonosobo kan berarti break kamu banyak banget kan? Ya lumayan kali ya. Jedanya juga Iya, lumayan ada jeda lah ya. Selain jalan-jalan, kamu kulineran nggak? Iya, aku kulineran. Nyobain apa sih namanya udah lupa dulu aku. Iya, mie ongklok. Tapi di hotel itu tiap pagi dia serve mie ongklok. Oh, jadi hampir tiap pagi aku makan mie ongklok di hotel gitu loh, breakfastnya. Jadi terus malam juga makan mie ongklok. Kayaknya akan sih juga nggak makan mie ongklok. Iya, setiap saat. begitu. Sama kayak ini aja, aku di Palembang kan. Aku lama di Palembang, aku hampir nggak pernah makan pempek. Tapi kalau turis kan ke Palembang pasti pengennya makan pempek, tekwan, gitu kan. Kayak gitulah yang namanya turis. Iya, mungkin mereka mau biar melekat di kepalamu rasa mie ongklok gitu ya. Mungkin one day kamu bakal kangen gitu sama mie ongklok. Terus aku juga kemarin sempat ke expo-nya gitu kan. Asik di situ aku jadi beli oleh-oleh gitu kan, nyobain snack-snack asli situ, khas situ, karika gitu kan. Sama batiknya sih, aku suka batiknya karena itu batik tulis. Bukan kalau zaman sekarang kan banyak yang batik cetakan kan. Ya mungkin kita ngelihat oke aja cetakan gitu kan, tapi aku lebih menghargai effortnya dia menulisin tuh, benar-benar pakai apa sih namanya, canting ya. Apa? Canting. Aku sih belum sempat lihat ya untuk oleh-oleh dan lain-lain. Makanya harusnya kamu extend atau datang duluan kayak aku. Stres aku kalau datang duluan deh. Kan pada saat kamu kan work itu kan di kalau syuting masih berjalan kan. Kamu ada perasaan campur aduk gitu, nggak kayak sedih ninggalin, kayak maunya sampai akhir gitu. Iya, salah satu yang aku sedih itu Bang Yewen kan ngajakin aku kan bola pas break itu, dan aku pulangnya pas break. Terus dia udah dari beberapa hari sebelumnya dia ngomong, nanti kita main bola yuk, ini udah di booking nih lapangannya. Terus aku lihat schedule-nya, wah ini kayaknya gue balik nih pas bola. Ya udah, salah satu yang aku salah satu yang aku sayangkan itu kan, wah nggak ikut main bola gitu kan. Jadi lebih cepat meninggalkan ini keseruannya aja sih. Gitu. Tapi ada senangnya juga, ya udah gue jadi udah selesai kerjanya. Selesai kerja, jangan ada utang lagi nih gitu kan. Jadi kita ada sesi foto dulu. Seperti di sana. Oh gitu. Asik. Pakai Polaroid tuh. Iya dong. Canggih kan? Canggih dong. Terima kasih Kak Jordan sudah datang ke podcast Voice Note ini. Ya. Dan Thanks for having me. My pleasure. Jadi aku dapat banyak banget pengetahuan karena aku suka banget dokter-dokteran. Aku baca webtoon tentang dokter-dokter, drama Korea tentang permedis-medisan. Kalau yang Amerika nggak ditonton? Nonton. Apa? Grey's Anatomy. Biasanya orang. Dokter hewan sih aku nonton. Oh, kalau dokter Amerika. hewan. Ya yang fantasi-fantasi gitulah. Ya kan kita harus berhalusinasi ya kan? Mungkin itu dia ya Kak Jordan. Kita untuk nextnya kita ngobrol di belakang layar boleh. Oke. Oh ya guys, untuk kalian yang mau kirim voice note kayak tadi, boleh langsung kepoin Instagramnya voice note atau Alifah Media. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye!